Halo, perkenalkan nama saya Wilson Budinus Bagio dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar perusahaan dagang. Oke, yang pertama konsep dasar perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah jenis perusahaan yang kegiatan utamanya membeli barang dari pemasok atau produsen dan menjualnya kembali kepada konsumen tanpa mengubah bentuk atau sifat barang tersebut. Tujuan utamanya adalah mendapatkan keuntungan dari selisih harga beli dan harga jual. Lalu jurnal perusahaan dagang itu apa? Jurnal perusahaan dagang adalah catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan yang terjadi dalam kegiatan jual beli barang dagangan. Tujuan utamanya adalah untuk mencatat setiap transaksi secara sistematis dan kronologis agar laporan keuangan dapat disusun dengan akurat. Lalu ada FOB atau Free On Board. Free On Board adalah salah satu istilah dalam perdagangan internasional yang digunakan dalam perjanjian jual beli untuk menentukan tanggung jawab antara penjual dan pembeli terkait pengiriman barang. Lalu ada term of payment, ya, atau biasa yang kita sebut syarat pembayaran. Adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai cara, waktu, dan kondisi pembayaran dalam suatu transaksi. Term of payment mencakup rincian seperti metode pembayaran, jangka waktu pembayaran, diskon pembayaran dini, denda atau penalti, dan mata uang yang digunakan. Perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Di kegiatan utamanya, perusahaan dagang fokus pada pembelian dan penjualan barang tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Contoh, toko pakaian dan supermarket. Perusahaan jasa menawarkan layanan atau keahlian kepada pelanggan bukan produk fisik. Contoh, salon, perusahaan konsultasi, dan bengkel. Pendapatan, perusahaan dagang mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli barang. Sedangkan kalau perusahaan jasa mendapatkan pendapatannya dari biaya jasa yang dibayarkan oleh pelanggan. Lalu contoh laporan keuangannya, kalau perusahaan dagang, laporan laba rugi mencakup akun seperti penjualan, harga pokok penjualan atau HPP, dan persediaan barang. Kalau perusahaan jasa, laporan laba rugi mencakup pendapatan jasa dan beban operasional. Lalu yang terakhir ada laporan keuangan perusahaan dagang. Laporan keuangan perusahaan dagang adalah dokumen yang mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja bisnis suatu perusahaan yang bergerak dalam perdagangan barang. Laporan ini berisi informasi penting untuk pemangku kepentingan seperti manajemen, pemegang saham, dan kreditur. Oke, kalau gitu kita langsung ke soalnya. Sebelum ngerjain soalnya, aku udah buat template di jurnal untuk jurnal umumnya, buku besar, dan raca saldo. Yang ada di penjelasannya ada di video sebelum-sebelumnya. Oke, lanjut ke soalnya. Pemilik nomor satu, pemilik plastis menambahkan modal berupa cash besar 100 juta pada tanggal 1 Januari 2024, mengharapkan bisnisnya dapat berkembang lebih pesat. Nah, berarti kan dia penambahan modal. Kas bertambah di debit, lalu modalnya bertambah di kredit. Oh, besar 100 juta. Keterangannya investasi awal. Oke, lanjut ke nomor dua. Soal nomor dua, invoice dari PT Indojaya untuk kita. Tanggal 2 Januari, dia beli sebesar 10 juta. Syaratnya diskon 2% untuk pelunasan di 10 hari ke depan. Kalau lebih nggak ada diskon. FOB destination. Nah, kalau FOB destination itu berarti kita nggak usah sebagai pembeli nggak usah bayar karena pengirimannya ditanggung oleh mereka penjual. 1 juta. Berarti kita masuk ke Excel-nya 2 Januari. Persediaan kan dia beli, kita beli barang. Berarti persediaannya bertambah.
Persediaan itu kan aset, berarti bertambahnya di debit. Terus karena kita ngutang, berarti kita utang bertambah di kredit, utang dagang. Besar 10 juta. Syarat pembelian 10 per 10. Hmm, per M, P, SP. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Ada retur. Lanjut ke soal nomor 3, ada retur sebesar 1 juta. Berarti kan kalau kita kembaliin barang, harusnya utang kita kan berkurang. Nah, utang berkurang itu ada di bid yang dagang. Nah, karena kita kembaliin barang, berarti persediaan yang di kita kan juga berkurang. Nah, itu kita tulis retur. Nah, tapi kan ini perpetual. Jadi semua akun yang ada pembeliannya diganti ke persediaan barang dagang. Ini persediaan barang dagang di sini besar 1 juta. Tanggal 1, tanggal 3, 2024. Retur pembelian tanggal 2. Oke, lanjut. Soal berikutnya, tanggal 6 Januari, kita PT Plastis menjual ke, kita menjual barang sebanyak 8 juta. Saya tulis dulu, tanggal 6. Nah, kan tadi kan invoice, berarti kita belum dibayar. Nah, berarti kita bisa tulis piutang. Piutang, terus ini penjualan atau pendapatan bisa. Penjualan. Terus, karena kita sebagai penjual, kita harus tahu HPP dan kita harus tahu HPP-nya. Nah, ini kan HPP-nya harus dicatat, berarti kita tulis HP karena persediaan barang di stok kita berkurang. Nah, itu kan persediaan barang dagangnya berarti di kredit. Persediaan barang dagang. Nah, yang naik ini HPP atau beban pokok penjualan sama aja. Beban pokok penjualan. Ini ya kita lihat berapa. Kita jual sebesar 8 juta. Juga. Terus HPP-nya 4 juta. Oke, kita tulis syarat pembeliannya. Syarat, syarat penjualan 1/15 M per EOM. FOB ship. Nah, FOB shipping ini jadi haknya kita itu berhenti di pengiriman, bukan di sampai-sampai sampai ke tempat tujuan. Berarti yang bayar itu pembelinya. Jadi kita sebagai penjual itu nggak bayar, nggak bayarin. Oke, kita kopas juga.
Oke, ini sudah selesai. Lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 5. 7 Januari ada retur barang. Tulis dulu tanggalnya. Ada retur barang, ada retur barang 80.000. Nah, untuk akunnya itu kan piutang kita harusnya berkurang karena barangnya dikembalikan ke kita. Berarti piutang dagang di sini dikredit, lalu di debitnya ada retur penjualan. Ini sebesar 80.000. Ini retur penjualan tanggal 6. Oke. Nomor selanjutnya 8 Januari invoice berarti kita jual PT Pos Indonesia sebesar 4 juta. Nah, karena kita jual lagi berarti piutang dagang kita naik, bertambah maksudnya, sama penjualan barang dagang kita naik, terus HPP-nya ini dan persediaan. Kita menjual sebesar 4 juta, beban pokok penjualannya ada di 2 juta. Nah, lalu ini kita lihat syaratnya. Syaratnya kan FOB destination, berarti kita bertanggung jawab sampai ke titik sampai tujuan barangnya. Berarti ini kita yang bayar. Kita sebagai penjual yang bayar biaya pengirimannya sebesar 500.000 secara tunai. Nah, ini kita tulis ongkos angkut penjualan ini dan kita nguranginnya kas karena tunai sebesar tadi 500.000. Kita tulis syarat yang 2,2/5 N per EOM dan syarat penjualan dan FOB Desti. Oh, ini ternyata barangnya baru dikirim besoknya ya. Berarti yang tanggal ini yang ongkos angkut penjualan dan kas ini diganti ke tanggal 9. Berarti bukan bukan dia ngirimnya bukan di tanggal yang sama. Oke, tanggal 9. Terus lanjut ke selanjutnya tanggal 12 Januari 21/12/2024. Nah, ini kan kita melunasi pembelian kita di tanggal 2 ini. Oke, yang- Oke, lanjut ke soal selanjutnya. 12 Januari kita melunasi utang kita yang ada tanggal 2. Kita tulis dulu akunnya tanggal 12. Ini karena kita melunasi jadi utang dagang kita berkurang. Lalu karena
karena kan kita beli tanggal 2 barangnya. Sedangkan syaratnya itu sampai 10 hari ke depan itu kita dapat diskon. Nah, kita kan melunasi pas di tanggal 12. Berarti kita masih dapat diskon. Diskonnya 2% ini. Lalu kita tulis diskon. Kan kita diskon pembelian. Nah, diskon pembelian itu termasuk ke persediaan barang dagang. Jadi kita masukin persediaan barang dagang di sini. Dan bawahnya kas. Karena kita bayar. Ini tadi utang dagangnya kita kan 10 juta, terus kita retur 1 juta, berarti kan kita punya utang 9 juta. Nah, nah, ini kan diskon. Diskonnya berarti 2, 2% dari 9 juta ini. Berarti ini berarti 0%. Nah, 180.000 ini sisanya tinggal dikurangin. Nah, berarti kita bayar 8.820 ini. Pelunasan pembelian tanggal 2. Oke, ini coba di copy. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Ada invoice lagi, kita beli barang tanggal 15 Januari. 1/15/2024. Kita beli barang, berarti persediaan barang dagang kita naik. Lalu kita lihat, kita belum bayar karena invoice, jadi kita masukin ke utang dagang. Utang dagang sebesar 7.500.000. Kita tulis syarat pembelian 1/10, 1/10, dan per EOM FO, FOB shipping. Nah, karena FOB shipping itu kan pembeli yang bayar. Nah, kita kan beli, berarti kita harus bayar. Ini kan tunai. Berarti kita di tanggal yang sama kita tulis, karena itu kan berarti ongkos angkut pembelian termasuk di persediaan barang dagang, lalu kita pakai cash. Berarti kas berkurang di kredit. Sebesar tadi berapa? 750.000. Oke, lanjut soal selanjutnya. Ada pelunasan dari orang lain yang 21 Januari. Kita, kita tulis dulu tanggalnya. Karena pelunasan kita 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 dapat pelunasan, berarti kita dapat kas, terus kita lihat ini 1980 ini kan yang ini yang nomor 6. Kita coba cek. Yang ini tuh satu. Berarti itu yang tanggal 6 ini dilunasi tanggal 21. Nih, tanggal 21. Nah, berarti kan tadi syaratnya kita lihat sini 15 hari setelah tanggal 6. Berarti kan 21. Itu kan pas dilunasi tanggal 21 berarti ada potongan penjualan.
sama atau diskon lah, diskon penjualan. Nah, ini kita kurangin karena dilunasin berarti piutangnya berkurang besar. Jadi piutang dagangnya kita ada 8 juta ini lalu diretur 80.000. Berarti 7.920.000. 7.920. Lalu ada diskon. Ada diskon 1%. Tinggal ini dikali 1%. 79.200 tinggal kurangnya. Piutang dagang ini dikurangin diskon. Jadi kita dapat uang 7.840 ini. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Tanggal 26 kita melunasi pembelian kita di tanggal di tanggal 15 ini. Nah, 15 tadi syaratnya 10 hari 10 hari setelah tanggal 15 kan 25. Nah, sedangkan kita melunasinya tanggal 26. Nah, berarti otomatis kita nggak dapat diskonnya. Karena nggak dapat diskonnya berarti akunnya karena kas kita berkurang, berarti ada di kredit dan debitnya utang kita kan juga berkurang, berarti ada di debit sebesar 7.500.000. Yang tanggal ini syarat pembelian ini 7.500.000 karena nggak ada retur, jadi langsung aja kita tulis 7.500.000. Oh, ini yang nomor 21 belum ada keterangannya, kita tulis pelunasan tanggal tanggal 6, lunasan penjualan tanggal 6. Di sini pelunasan pembelian tanggal tanggal 15. Oke, soal soal selanjutnya tanggal 28 Januari kita mendapatkan pelunasan kan kwitansi, berarti kita dilunasin 4 juta. Ini yang transaksi tanggal 8. Ini syarat penjualan 8 2024. Kita kita dilunasin orang berarti sama kayak ini tadi, kas bertambah, piutang berkurang. Nah, karena ini kan tadi syarat penjualan ini yang tanggal 8, penjualan tanggal 8, 5 hari setelah tanggal 8. Nah, 5 hari setelah tanggal 8 itu kan berarti tanggal 13. Nah, sedangkan ini dibayarnya baru tanggal 28. Berarti gak dapat diskon. Jadi kita lunasin jadi sebesar 4 juta karena juga nggak ada retur ya. 4 juta pelunasan penjualan. Oke. Soal terakhir tanggal 31 pemilik PT Plastis membeli mesin untuk pembuatan kotak plastik dari temannya sebesar 50 juta secara tunai yang akan mulai beroperasi pada bulan Februari agar tidak perlu membeli kotak plastik untuk dijual lagi. Nah, berarti kan kita beli peralatan karena mesin kan. Jadi peralatan, terus karena kita pakai tunai berarti kita ngurangin kas,
tanggalnya 31. 50 juta. Pembelian alat. Oke, sudah semua soalnya. Lalu kita buat ke buku besarnya. Nah, buku besar, jangan lupa, jangan lupa di pencet di pivot table-nya ini lihat data source-nya. Nah, ini kan sudah ke cover, berarti oke. Tinggal kita masukin satu-satu. Mari kita refresh dulu. Refresh. Kita pilih satu-satu. Kas, lalu piutang dagang. Kita liatin akunnya aja. Terus ada yang 10 dulu. Ada persediaan. Ada persediaan. Terus ada peralatan. Terus lanjut ke, kalau nggak ada yang satu lagi, kita lanjut ke 20. Nah, nggak ada, kita lanjut ke 20. Terus dua 20 nggak ada lagi, ke 21 nggak ada lagi, ke 30. Terus ke 40, 02, ini 403, lalu 525 dan 601. Ini 601. Nah, udah semua. Untuk ngeluarin yang sum of DP dan KRE bisa dilihat di video sebelumnya. Kalau kita ke neraca saldo. Nah, ini neraca saldonya udah jadi. Urutannya udah pas. Tinggal di drag terus alt sama dengan untuk lihat hasilnya. Lalu karena neraca saldonya udah jadi, kita akan buat ke laporan laba ruginya. Laporan laba rugi. Kita masukin pendapatan dulu. Nah, pendapatannya ada tiga ini. Seharusnya pendapatannya itu cuma di bagian penjualan barang dagang ini. Dan duanya ini mengurangin pendapatan pendapatan penjualannya. Kita mau ngeluarin angkanya dari neraca saldo, rumusnya sum if kurung buka, range-nya kita tulis yang row label ini, koma, kita ketik ini, lalu terus kurung tutup, tambah sum if lagi, kurung buka, range-nya kita ngambil row labelnya lagi, koma, apa yang mau kita ambil, terus drag lagi yang bagian kiri, KRE. Sebelum kita copy-copy rumusnya, yang bagian ada tabel-tabelnya kita kunci pakai string, tinggal klik F4 aja. Oke. Oke, kalau sudah tinggal di enter, copy ke sini, terus ini drag yang ini drag ke
kita pindah ke kanan, enter, ke bawah. Kita tulis total pendapatan. Total pendapatan satu, satu. Yang ini yang untuk penjualan barang dagang ini dikurangin 80.000 ini dan 79. 11.840. Terus kan kita ada beli barang. Beli barang untuk kita jual lagi nih. Kita copy lagi. Nah, ini kan harus ngurangin ngurangin pendapatan yang kita dong. Berarti rumusnya kita copy lagi. Ini laba total laba kotor. Ini dikurangin. Hmm, 5 juta ini. Terus beban operasional. Beban operasional ada ongkos angkut penjualan. Kita masukin aja. Kita copy rumus lagi. Terus ini berarti laba bersih. Total laba bersih. Total laba bersihnya kita tinggal laba kotor dikurangin beban operasionalnya. Nah, jadi perusahaan ini untung 5.340.800. Tinggal dihias pakai border. Oke. Kalau udah kita lanjut ke laporan laba ditahan. Laporan lagi, merge laporan saldo laporan laba ditahan. Isinya saldo laba ditahan bulan. Kan kita Januari berarti bulan Desember. Desember 23 nggak ada. Saya tulis nol. Terus di- ditambah ditambah total laba bersih ini. Nah, kita copy aja. Total laba bersihnya sama dengan ini. Terus dikurangin price karena price dan atau dividennya nggak ada. Berarti kita langsung aja hitung saldo laba ditahan 31 Januari 2024 sama dengan ini ditambah ini. Nah, ini jadi segini. Kalau mau ada tulisan price-nya tinggal kita turunin aja price minum di ini ditambah laba bersih bulan sekarang dikurangin price atau dividen. Seharusnya yang dua ini dihitung dulu baru ditambah ini sebenarnya. Oke, tinggal kita pakein border. Oke, kalau laporan laba ditahan dan laporan laba lagi udah, kita ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan itu pertama ada aset. Kita langsung aja copy.
Ini depannya satu nih aset semua. Kopas. Rumusnya kita juga kopas. Nah, karena piutang piutang data nggak ada tadi. Terus kita hitung total aset. Kecualian tam ini. Oke, terus liabilitas. Ada utang dagang. Ini lagi rumusnya. Utang dagangnya nol. Ini total liabilitas dengan nol. Ya sudah, ekuitas. Ekuitasnya kita ambil modal sama saldo laba ditahan Januari 31 Januari 2024. Belajar rumusnya. Sama dengan oke, tinggal di alt sama dengan terus kita tulis total ekuitas. Kita kasih border, kita hapus dulu ini, kita kasih border lagi. Dan ya tinggal dirapi-rapiin aja. Nah, kalau sudah dirapiin kita cek aja ini. Kan aset kan rumusnya sama dengan liabilitas plus ekuitas. Kita hitung aja. Kita bikin rumus aja biar bisa ngecek balance apa enggak. Ini sama dengan ini berarti balance. Balance. Kalau tidak, kalau benar, kalau tidak, tidak balance. Ini berarti kita totalin jumlah total liabilitas ditambah total ekuitas. Nah, ini kan balance. Oke, setelah laporan posisi keuangan udah jadi, kita bisa lanjut ke laporan arus kas. Ini kita ambil aja screenshot dari sini, ini copy aja mungkin, kita paste. Ini pertama ada laporan arus kas dari kegiatan operasional. Arus masuknya ada pelunasan ini, pelunasan penjualan dan pelunasan penjualan tanggal 6 dan tanggal 8. Oke, terus kita copy rumus. Enggak, kita buat rumus baru. Sum if, maksudnya kita ambil ini, koma, koma, yang bit, terus tambah sum if lagi, rumus yang ini, yang sekarang yang kredit. Kemudian tinggal di edit.
Kita geser ke bawah. Total masuk out dengan. Terus ke arus keluar sekarang. Arus keluar ada pertama ini dua pelunasan pembelian, tiga pembelian syarat ini ongkir, terus ini sama yang oke kita copy rumus, kita taruh ke oh salah karena belum di string. Ini kita harus string dulu F4. Di bawah kita copy paste ke sini terus drag dan total keluar. Ini taruh pas pas dari kegiatan pas harus masuk dikurangin harus keluar. Terus sekarang ke arus kas kegiatan dari kegiatan investasi harus masuknya nggak ada. Karena pembelian alat itu kan bukan operasional, jadi dia dia perusahaannya bukan menjual alat, tapi dia memproduksi plastik menggunakan alat ini. Jadi termasuknya ke investasi karena termasuk peralatan. Dengan alat, kopi aja. Ini tidak terus nol. Total kas dari kegiatan perseroan ini harus masuk dikurangin harus keluar. Sekarang arus kas dari kegiatan pendanaan harus masuk ada investasi awal ini tinggal copy rumus lagi harus keluar nol. Harus masuk dikurangin harus keluar 100 juta berarti kas total
Tas bersih 31 Januari 2024. Dan ini kita ini total dari kegiatan operasional ditambah total kas dari kegiatan investasi ditambah total arus kas dari kegiatan pendanaan. Hasilnya 44.270. Nah, ini sama, tinggal kita rapiin. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton.